Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dan pada hari ini kita akan membahas Maleakhi pasal yang ketiga. Tinggal satu pasal lagi, besok kita akan selesai dalam perjanjian lama. Suatu pencapaian yang luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang setia setiap malam bisa mengikuti Bible Study Online ini. Dan kami juga berdoa bahwa kiranya kita akan terus di dalam perjanjian baru berikutnya. Saudara-saudara, pada hari ini adalah satu topik yang sangat menarik dan banyak menimbulkan perdebatan. Kubu yang ada antara persepuluhan itu hanya di perjanjian lama atau sudah tidak perlu lagi, dan orang takut dengan segala bentuk kutuk dalam persepuluhan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis awal. Karena yang menjadi persoalan bukanlah apa yang dikatakan oleh si penulis, tetapi apa yang kita tafsirkan dari petulisan itu, yang kemudian membentuk teologi kita atau pemahaman kita tentang Allah dan tentang ketetapan-ketetapan Allah. Nah, saudara, saya percaya bahwa ini memang menjadi sebuah isu yang sangat sensitif, tetapi sebenarnya kepada masing-masing gereja, Tuhan memberikan hikmat bagaimana mengelola keuangan itu dan bagaimana sumber-sumber keuangan itu diberikan. Tetapi kita akan melihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, apakah sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kebenaran yang akan kita bahas ini. Untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Kita datang mempersembahkan hidup kita. Terbesar dari hidup kita semua adalah diri kita sendiri kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa mempersembahkan hidup kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, oleh karena Injil keselamatan, kemurahan Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Engkau. Itulah ibadah kami yang sejati, yang membuat Engkau sungguh akan berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Praise you God. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa korban syukur di hadapanmu, Engkau mendengar segenap hati kami dengan kekuatan kami. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba, ya Ralaba ya Se. Kami bawa yang terbaik hanya bagimu, Yesus. Oh ya Ralaba ya Ralaba, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Kami memuji Engkau Allah yang setia terhadap perjanjian-Mu yang kekal, yang tidak pernah gagal sekalipun kami banyak mengalami kegagalan di dalam ketaatan kami. Tetapi firman-Mu yang berkata Tuhan bahwa kasih setia Tuhan lebih besar dari hidup, lebih besar dari persoalan kami, daripada kegagalan kami. Dan untuk itulah Tuhan kami terus akan mempersembahkan hidup kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Engkau. Roh Kudus, hari ini biarlah Engkau yang mencerahkan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, menerangi hati kami, pikiran kami, untuk mengubah cara kami melihat keadaan, cara kami melihat kebenaran firman-Mu ini, cara kami melihat hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus, tolonglah hamba-Mu juga Tuhan, untuk menyampaikan ini dengan benar dan yang berkenan kepada Engkau, untuk membangun jemaat-Mu. Dan Kristuslah yang diberitakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, saat ini kita di dalam belajar. Saudara siapkan Alkitabmu, siapkan juga alat tulis saudara, dan juga catatan atau komputer yang saudara bisa mencatat setiap pikiran atau insight-insight yang Tuhan berikan kepada kita lewat pembacaan, lewat penjelasannya. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga sebenarnya dibagi 3 bagian, yaitu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 tentang penghakiman yang akan datang. Lalu kemudian pasal yang ke-6 sampai dengan 12 itu tentang ketidaktaatan bangsa Israel berkenaan dengan persembahan dan persepuluhan, dan juga akibat yang mereka alami yaitu kutuk. Lalu kemudian bagaimana kemenangan akhir bagi orang benar, bagi orang yang hidupnya taat. Nah, kita tahu bahwa Maleakhi ini disusun berdasarkan nubuatan yang sifatnya seperti sebuah sengketa hukum. Jadi umat Israel bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab lewat perantaraan Nabi Maleakhi. Nah, mari kita melihat tentang peringatan Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 5, dia mengatakan lihat. Nah, ini saudara sesuatu yang menjadi perhatian kita. Lihat, ayo perhatikan baik-baik. Aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, pertanyaannya siapa utusan ini? Kata utusan atau dalam bahasa Ibraninya Maleki. Maleki itu dari situ kita dapat kata malak atau angel atau malaikat. Atau utusan ini adalah nabi yang akan datang. Nah, saudara, di dalam sebuah prinsip menafsir Alkitab, kita selalu mengatakan begini. Scripture interprets scripture. Ayat menafsir ayat. Jadi kita tidak menafsir dengan pikiran kita sendiri, teori kita. Tetapi apa ayat yang menafsir. Dan yang tertinggi dari situ adalah bagaimana Yesus menafsir ayat itu. Nah, di dalam ayat ini, Yesus menafsir bahwa siapa sebenarnya si utusan ini. Yesus mengidentifikasi utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 10 dikatakan setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Dan dikatakan, untuk apa kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyang angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Perhatikan saudara-saudara. Ini kutipan Yesus tentang ayat ini. Maleakhi pasal yang ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dikatakan di dalam ayat 3, pasal 3 ayat 1. Aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan. Yesus mengatakan, aku menyuruh utusanku mendahului engkau.
Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan dan perempuan tidak pernah ada seorang yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudara, jelas siapa orang ini? Utusanku adalah Yohanes Pembaptis. Dan memang nanti kalau kita lihat di pasal yang keempat, dia katakan bahwa Elia akan datang. Siapa Elia itu? Gambarannya nggak mungkin Nabi Elia yang sudah diangkat ke sorga. Tetapi Elia yang digambarkan ini nanti kelihatan cirinya itu ada di dalam Yohanes Pembaptis. Karena setelah Maleakhi ini nanti Nabi yang kemudian mulai berbicara kembali itu adalah Yohanes Pembaptis sebelum Yesus. Dan ini sangat selaras dengan Yesaya 40 ayat 3 tentang Tuhan mempersiapkan jalan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untukku, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan kita tahu bahwa khotbah Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-22 juga dikatakan tentang suara yang di padang gurun yang berseru-seru. Yesus sendiri mengutip ini. Jadi saudara-saudara, jelaslah sebenarnya siapa utusan ini mengacu kepada nanti Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua tentu bahwa bicara mengenai hari Tuhan itu kan adalah hari penghakiman terakhir. Lalu kemudian ayatnya yang ke-1b, tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Tiba-tiba Tuhan akan datang ke baitnya. Jadi di sini kita tahu Sakaria bernubuat karena ini adalah masa setelah pembuangan. Sakaria bernubuat Tuhan akan datang ke Sion. Sakaria 8 ayat 3. Yeskiel juga bernubuat tentang Tuhan akan datang ke dalam baitnya. Pasal yang ke-43 ayat 1 sampai 5 dari Yeskiel. Dengan dua nubuatan yang disampaikan oleh Sakaria dan oleh Yeskiel ini, Maleakhi memberikan bahwa nubuatan ini merupakan sebuah nubuatan yang sangat serius. Tentang apa? Tentang praktek-praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel di bait suci. Apa itu saudara? Kita melihat dua nubuatan di dalam Maleakhi sebelumnya, pasal 1 dan pasal 2, berbicara tentang apa? Tentang bagaimana orang Israel itu memberikan korban itu seenaknya. Kualitasnya itu kacau, dikatakan yang cacat lah, yang sakit lah, itu semuanya bertolak belakang dan melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk kurban. Persembahan kepada Tuhan. Jadi Maleakhi ini mau mengatakan begini, kamu bangsa Israel ya, kamu ini udah salah, udah dikutuk karena apa? Karena kamu gagal di dalam menerapkan aturan persembahan kurban. Dalam hal ini tentu mereka membawa kurban dalam bentuk binatang dan dikatakan binatangnya sakit-sakitan. Sehingga karena itu Tuhan harus datang untuk menghakimi. Dan terutama nanti kemudian adalah siapa yang paling diserang Tuhan, yang dicari Tuhan atau yang didakwa Tuhan adalah para imam, Lewi. Jadi sebenarnya kita nanti melihat di dalam pasal 3 ini siapa yang dihakimi Tuhan di sini dalam ayat ini. Pasal ini sebenarnya sedang ditujukan kepada 3 kelompok. Orang Lewi, imam, dan juga para pengajar-pengajar. Nanti baru di ayat 5 seluruh bangsa. Nah coba kita lihat pelan-pelan ya. Jadi pertama ada satu gelar yaitu utusan perjanjian. Bapak Ibu bisa lihat ada kata utusan perjanjian. The messenger of the covenant. Ini hanya muncul di sini. Di seluruh Alkitab itu hanya muncul istilah itu di sini. Di dalam pasal 3 ayatnya yang ke 1b ini. Siapa ini? Utusan perjanjian. Ini tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri karena di perjanjian lama ketika kita mengatakan utusan Tuhan atau malaikat Tuhan itu sebenarnya mengacu kepada siapa? Yesus sendiri. Penglihatan atau penampakan Yesus.
Dan dikatakan Tuhan yang kamu cari, Tuhan yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan itu sudah datang. Dia sudah datang. Dan kemudian dia bicara tentang apa? Siapa yang bisa bertahan pada waktu dia datang? Siapa yang bisa bertahan berdiri pada waktu dia muncul? Tentu tidak ada orang-orang fasik yang akan bisa bertahan ketika Tuhan muncul. Ini kalau kita bicara nanti hari terakhir, tidak ada orang yang bisa bertahan kalau dia tidak hidup benar. Tetapi yang kedua juga berbicara mengenai sasaran yang saat itu, yaitu para imam, para orang Lewi. Karena dia tidak bicara tentang penghakiman bangsa-bangsa di sini. Dia mengkonsentrasikan, Maleakhi mengkonsentrasikan pesan penghakiman itu kepada orang Israel, khususnya orang Lewi, para pemimpinnya, dan para pengajar. Kemudian dia katakan ia akan duduk, ayat 3, seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ada dua, memurnikan itu refiners. Jadi biasanya kalau orang itu sedang memurnikan logam, dia dibakar. Dibakar sampai noktah-noktah atau itu yang hitam-hitam itu naik ke atas semua ya. Itu yang namanya dross. Itu dross itu ya yang membuat kemurnian dari sebuah logam itu menjadi rusak. Nah itu diangkat dulu semua. Diangkat, dibuang. Itu pakai api. Tetapi setelah itu ditahirkan, artinya itu seperti dicuci, ya, di laundry. Jadi setelah dikeluarkan dari perapian, disiram air, lalu kemudian mulai digosok, ya, digosok dengan biasanya pakai sabun, ya, sejenis sabun. Ini berbicara mengenai apa, saudara-saudara? Tentang bagaimana kalau Tuhan memurnikan seseorang itu dengan dua cara, dibakar, diproses, dilakukan dengan cara yang tidak enak, tetapi kemudian dicuci juga dengan firman. Sehingga keluarnya itu murni. Nah ini adalah pembanding dengan kondisi daripada orang-orang saat itu. Di mana imam-imamnya imam yang bercela, pakaian yang aut-autan, hidup penyembahannya gak karu-karuan. Lalu dia bandingkan dengan bagaimana kalau nanti ketika kamu dimurnikan, tujuannya buat apa? Tujuan pemurnian itu ada di dalam ayatnya yang ke-3b. Ia menjadikan kamu sebagai orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Yahweh dalam kebenaran. Jadi tujuannya buat apa kita dimurnikan? Buat apa kita ditahirkan oleh Tuhan dalam proses yang begitu tidak enak? Cuman satu, supaya kita mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Tadi kita nyanyikan lagu ini, ku bawa korban syukurku, ku bawa hidupku Tuhan. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Tetapi dasarnya adalah kebenaran. Itu dia. Nah, lalu ayat yang kelima dikatakan akan ada penghakiman kepada seluruh bangsa. Di sini orang-orang yang akan dihakimi itu siapa, saudara? Tukang-tukang sihir, orang berzina, orang bersumpah dusta, orang yang menindas buruh upahan, janda, anak-anak yatim, yang mengabaikan hak orang-orang asing, dan seterusnya. Dengan kata lain, bukan cuman para pemimpin yang akan dihakimi, tetapi juga orang-orang biasa. Semua orang tidak luput kalau itu adalah sebuah kejahatan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, itulah yang akan dihakimi. Nah, lalu ayat yang ke-6 menarik di sini, saudara. Sebelum dia berbicara mengenai persembahan persepuluhan, dia katakan sesungguhnya aku. Nah, ini adalah sebuah dasar perjanjian atau covenant. Sesungguhnya aku Yahweh. Berarti Allah berjanji untuk dirinya sendiri. Tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Saudara-saudara, ini luar biasa. Di perjanjian lama sampai sekarang, kalau kita melihat Allah menghakimi bangsa-bangsa, bangsa itu sudah tidak ada, saudara. Saya mau mengatakan kepada saudara, ketika Allah menghakimi Mesir di dalam nubuatan para nabi, di mana bangsa Mesir sekarang? Tidak ada. Ada negara Mesir?
Itu negara politik. Itu bukan negara yang ada di Alkitab. Karena bangsanya sudah tidak ada, yaitu bangsa Put. Put itu adalah bangsa yang membesarkan Mesir. Sudah tidak ada. Di mana Amon? Amon pun sudah tidak ada. Ada kotanya namanya Aman yang menjadi ibu kota Yordania. Tapi Amon sudah tidak ada. Di mana Moab? Sudah tidak ada. Di mana Asyur? Sudah tidak ada. Ada negara Syria, ada negara Persia. Tapi mereka bukan bangsa itu. Kebanyakan mereka adalah bangsa-bangsa Timur Tengah keturunan Arab. Bukan bangsa asli. Tetapi Israel bolak-balik gagal, bolak-balik berontak. Tuhan tetap membuat bangsa ini ada sampai sekarang. Kenapa? Karena janji ini. Tuhan tidak pernah berubah. Dan Yakub, keturunanmu tidak akan dilenyapkan. Nah saudara-saudara, ini luar biasa bagaimana Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah setelah itu baru dia berbicara mengenai ketaatan terhadap Tuhan. Apa dimulainya ayat 7? Dimulai dengan Tuhan mengatakan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan bahwa bagaimana kamu merampok Allah. Lalu dia katakan, kamu merampok Allah di masa lalu dengan hal ini. Yaitu dengan kamu gagal di dalam mempersembahkan kurban, terutama persepuluhan dan persembahan. Jadi dakwaannya itu jelas. Cuma satu dakwaannya, merampok Allah. Dari mana saya merampok Allah? Jadi ini ingat ya, ini adalah perkara di masa lalu. Yaitu perkara mereka merampok Tuhan. Dari ayat yang ke-8c itu tentang kegagalan mereka di dalam memberi persepuluhan dan persembahan. Kembali lagi saudara-saudara, problem bangsa Israel sebenarnya adalah tentang kurban yang mereka harus persembahkan kepada Tuhan. Itu bentuk daripada dedikasi mereka. Dan ini kalau di nubuatan pertama, nubuatan kedua dari Maleaki tentang kualitas. Ya, kamu mempersembahkan kurbannya itu yang sakit, yang cacat, yang aut-autan, yang gak karu-karuan, yang seenaknya. Tetapi di ayat pasal yang ketiga itu berbicara tentang kuantitas. Ya, kuantitas persembahan. Kalau yang pertama kualitas, mutunya, yang ini jumlahnya. Dan dikatakan kamu ngambil persembahan itu sembarangan. Kamu mengkorupsi persembahan itu. Kan dia kan bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Nah kalau kita berbicara mengenai hal ini, kita tahu bahwa persepuluhan itu kan diberikan kepada orang Lewi. Ini di perjanjian lama di dalam bilangan pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 32. Dan kemudian caranya bagaimana? Kan ada caranya dua. Yang pertama persepuluhan itu adalah mereka membawa hasil pertama dari setiap peternakan maupun dari pertanian mereka. Yaitu yang pertama muncul itu yang diberikan. Tetapi ada persepuluhan yang kedua. Yaitu persepuluhan dalam setelah setiap 3 tahun sekali. Ya setiap 3 tahun sekali persepuluhan itu harus dikumpulkan di rumah perbendaharaan. Berdasarkan Ulangan pasal yang ke-14 ayat 27 sampai dengan 29. Dikatakan juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan. Orang Lewi pertama. Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka, yaitu apa? Tanah. Mereka tidak punya warisan tanah. Ayat 28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di kotamu. Jadi mereka setiap kali dapat panen atau hasil dari ternak, mereka membawa persepuluhan, itu wajib. Tetapi dalam tahun yang ketiga 2 kali saudara, persepuluhan dan persepuluhan itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan di pusat. Dan ini untuk apa dikatakan? Orang Lewi karena ia tidak mendapatkan bagian milik pusaka. Lalu untuk apa lagi? Orang asing. Orang-orang asing, bangsa-bangsa asing yang mau menyembah Yahweh.
yang mau bertobat. Dan ingat, setiap kali mereka dibebaskan, bangsa-bangsa asing ikut masuk di dalam rombongan umat Israel. Tapi kan mereka nggak dapat tanah, mereka bukan suku Israel. Nah, mereka itu hidup dari mana? Dari persepuluhan ini. Lalu yang ketiga adalah anak yatim dan janda. Nah, ini kan semuanya adalah bentuk pelayanan diakonia. Kalau sekarang bahasa kita perjanjian baru ini kan diakonia. Yang ini adalah bagaimana kita menghidupi para imam-imam Lewi atau para pemusik, para hamba Tuhan, para pekerja-pekerja full time. Jadi dengan kata lain, supaya Tuhan mereka menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi kembali lagi di sini berbicara mengenai kuantitas seluruh persembahan dan persepuluhan kamu. Nah, karena kamu tidak mentaati itu di masa lalu, kamu kena kutuk, kata Tuhan. Dan bukti apa mereka kena kutuk? Terjadinya di mana wabah, di mana makanan itu dihabiskan, dihancurkan, ya, vegetasi itu dimakan oleh belalang pelahap, dimakan oleh belalang pindahan. Ini memperlihatkan bentuk daripada penghakiman. Kutuk itu udah, kalau saudara perhatikan ya, belalang itu dia kalau datang sekali dia hajar dulu yang pertama bagian atas, lalu yang kedua belalang pelahap itu datang habis ya, dan kemudian tinggal kering, lalu kemudian datang belalang pindahan, sehingga akhirnya tanaman yang sebelumnya itu begitu ranum habis, bis kalau istilah sekarang, sampai layu, tidak ada sisanya. Itulah bentuk kutuk ketika Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, karena kamu tidak taat terhadap kurban yang harusnya aku tetapkan ini. Dan ingat tujuannya tadi saudara, jelas ya tujuannya. Satu, untuk adanya makanan kepada para orang Lewi karena mereka tidak dapat sumber lain kecuali ibadah. Tetapi yang kedua, untuk orang-orang asing yang memerlukan. Dan yang ketiga, janda, anak yatim. Karena mereka sudah tidak bisa dipelihara lagi oleh yang lain, maka itu dipelihara oleh gereja. Dan ini di perjanjian baru saudara, sampai masuk ke sini di mana Tuhan mengatakan, jadi memang tidak ada bilang, ada nggak Pak firman Tuhan tentang persepuluhan di perjanjian baru yang literally? Ada. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak melarang, tidak membatalkan persepuluhan. Tetapi attitude-nya dikatakan kamu, walaupun kamu membawa, tetapi kamu jatuh ke dalam legalisme, yaitu apa? Kamu mengabaikan keadilan, kamu mengabaikan belas kasihan, kamu mengabaikan perhatian orang, kebenaran. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menghargai persembahan kita. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, kepada mereka yang memberitakan firman, mereka mendapatkan makanan. Mereka mendapatkan, rasul-rasul itu mendapatkan berkat keuangan. Lalu kemudian dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, di mana pengumpulan dana yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia, ini untuk dibawa ke Yerusalem kan? Dikumpulkan untuk dibawa ke Yerusalem karena Yerusalem sedang mengalami kelaparan berat pada waktu itu. Jadi Paulus mengumpulkan persembahan itu. Dan persembahan itu dalam apa? Bahkan kemurahan hati yang ekstrim. Perhatikan baik-baik saudara. Di situ bukan cuma dikatakan persembahan kita itu diberikan dengan sukacita, tanpa paksaan, tetapi dengan sukarela. Tetapi juga digambarkan tentang gereja Makedonia yang sangat miskin. Tetapi mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Sederhana. Ini prinsipnya. Kenapa berapa orang itu ya berani memberi secara berlimpah? Kenapa ada orang yang takut memberi? Cuman satu masalahnya. Bagi mereka yang mengalami kasih karunia Allah. Misalnya gini, kita dilayani di dalam jemaat. Begitu mengalami perubahan hidup, mengalami transformasi. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, sebagai respons terhadap kasih karunia Allah yang terjadi dalam jemaat di mana saya berada, saya membawa kemurahan hati saya dalam bentuk persembahan, persepuluhan saya. Supaya tidak terpaksa. Saudara mengalami perubahan hidup di situ.
ya bawa. Dan sebenarnya persepuluhan itu adalah minimum, batasan minimum saudara. Betul, di perjanjian baru seluruhnya, tetapi dengar baik. Saudara tidak akan pernah bisa membawa seluruhnya sampai engkau belajar setia dalam perkara kecil untuk minimum. Persepuluhanmu, persembahanmu yang minimum 10% ke atas. Nah ini sederhana, ini praktikal. Ada orang yang melakukan, kita paham mesti kasih semua. Saya bilang selalu orang-orang begini adalah orang-orang yang tidak mau memberi. Belajar memberi yang kecil dulu. Saya mulai memberi dari 2.000 perak persepuluhan saya, dari uang allowance saya dari bapak saya. Semua setelah dibayar saya punya allowance yang saya bisa pakai buat apa aja. Nah ini yang saya bawa setiap bulan pada waktu saya masih sekolah. Sederhana, tetapi ketika perkara kecil ini, 10% ini, ketika kita mendapatkan berkat, mau 100 juta kayak apa semua, tidak ada bedanya lagi. Karena kemurahan hati kita sudah dibangun di sana. Nah saudara, Tuhan menjanjikan berkat kepada kita, yaitu orang-orang yang setia, yang taat melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian di ayat berikutnya, kemenangan akhir ini adalah tentang orang yang sia-sia beribadah. Dia bilang, oh kami sia-sia beribadah kepada Tuhan. Toh buktinya apa? Kami nggak mendapatkan ini. Ini saudara, ayat 13-16 ini sedang berbicara tentang transaksional worship. Tuhan, aku sudah begini. Apa berkatnya Tuhan? Itu transaksional worship. Itu ibadah yang transaksional. Hati-hati Bapak Ibu. Kita belajar memberikan hidup kita karena Tuhan sudah lebih dahulu memelihara janjinya kepada kita. Sekalipun kita tidak taat, Tuhan tetap setia kepada kita. Coba bayangkan kalau misalnya transaksional. Kamu nggak begini, dihajar Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan karena engkau sedang menikmati berkat walaupun engkau tidak taat, engkau berpikir bahwa itu wajar. Karena di sini dikatakan orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, mencobai Tuhan, tetapi luput. Oh enggak saudara. Penghakiman itu akan datang, cepat atau lambat. Tetapi fokusnya di dalam ayat yang ke-16. Orang-orang yang takut akan Tuhan berbicara satu dengan yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang yang menghormati. Dan mereka akan menjadi milik kesayangan. Dan, nah ini yang luar biasa. Ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka akan memberi perbedaan antara orang yang beribadah, orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu, akan ada waktunya saudara akan melihat orang benar ketika beribadah dengan Tuhan, dengan orang fasik terjadi perbedaan besar pada waktu mereka mengalami ujian kehidupan. Orang fasik jatuh, orang benar akan terus tumbuh dan diberkati. Kiranya pemahaman ini akan menolong kita semua untuk semakin beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh dengan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami dan melindungi kami dan memberikan kepada kami Tuhan anugerah-Mu yang melimpah. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.